dakwah. Ya, jadi mereka rasa begitu firm, kokoh komitmennya terhadap dakwah, dan mereka tidak melihat ada kemungkinan masyarakat umat Nabi itu untuk meninggalkan dakwah. Sehingga mereka balik bertanya kepada Nabi, awakainun dzalika ya Rasulullah, apa situasi kondisi seperti itu mungkin terjadi pada kami? Kayaknya enggak deh. Ini malu apa mengabaikan, tidak ke mana umat Islam itu tidak punya komitmen terhadap amar ma'ruf nahi munkar, seperti yang mustahil dalam para sahabat. Nah, sudah dijawab oleh Nabi, bukan hanya mungkin itu terjadi, bukan hanya mungkin kalian mengabaikan dakwah, kalian tidak peduli dengan amar ma'ruf, tidak peduli dengan nahi munkar. Asyaddu minhu sayakun, yang lebih buruk lagi, yang lebih rongkah lagi, yang lebih parah lagi, itu bisa terjadi. Ya. Nah, para sahabat disampaikan diyakinkan oleh Nabi tentang kemungkinan umat Nabi akan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, dan itu memang kemudian terbukti terjadi, ya. Segera setelah Nabi wafat itu sudah terjadi ada proses irtidad, ya, riddah, orang-orang pada mengabaikan kepentingan Islam, kemudian bahkan keluar dari Islam. Di zaman Muawiyah juga begitu, di zaman Abbasiyah juga begitu. Di samping banyak para dai, para komitmen dakwah, juga banyak yang justru menganggap tidak penting amar ma'ruf nahi munkar. Nah, maka para sahabat bertanya, wa ma asyaddu minhu, memang yang lebih buruk dari meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar apa ya Rasul? Nah, ya, gimana jawabannya? Slide berikutnya. Apakah sudah muncul Kang Musin? Sudah Kang Abdul. Qala kaifa bikum idza amartum bil munkari wa nahaitukum anil ma'rufi. Rasul bersabda, Enggak ada wanahaitum anil ma'rufi. Rasul bersabda, bagaimana keadaan kalian setelah kalian memerintah kemungkaran dan melarang kebaikan? Lalu mereka bertanya kepada Rasul, awaka indzalika ya Rasulullah, apakah akan terjadi hal tersebut hai Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, wa asyaddu inhu sayakunu, dan yang lebih buruk dari itu akan terjadi. Qalu, kemudian mereka bertanya lagi, wa ma asyaddu minhu, dan apa yang lebih dari itu? Qala, Rasul menjawab, kaifa bikum idza asbahal ma'rufu munkaran al munkaru ma'rufan. Bagaimana dengan keadaan kalian tatkala al-ma'ruf, kebaikan, menjadi kemungkaran, dan sebaliknya kemungkaran menjadi kebaikan? Ternyata yang lebih buruk itu adalah dakwah terbalik. Ya. Jadi amartum bil munkar
nahaitum anil ma'ruf. Jadi amar munkar, nahi ma'ruf. Nah, itu yang lebih buruk. Jadi bukan hanya ditinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi situasi menjadi terbalik. Orang lebih sibuk menganjurkan kemunkaran-kemunkaran dan mencegah dari kebaikan-kebaikan. Ada yang begadang, ngobrol-ngobrol, gapleh-gapleh. Itu nggak ada yang mengusik. Ya. Dibiarkan saja. Bahkan dianjurkan. Itu. Bukan tidak diusik, dianjurkan. Orang didorong, dimotivasi untuk bangun semalaman, begadang semalaman untuk laibun walahun. Nah, sementara yang ma'ruf dilarang. Ketika ada yang mau ngaji malam-malam, mau belajar malam-malam, mau tahajud malam-malam, diledekin, dipermainkan. So rajin. Nah ini adalah amar munkar nahi ma'ruf. Ya. Dan ini situasi terbaik. Ya. Ada orang yang mau belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, mencoba ngobrol, berkomunikasi dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Arab. Kemudian muncullah para pembunuh berdarah dingin dengan mengolok-olok orang yang mencoba belajar bahasa Arab, bahasa Inggris dalam percakapan. Walah so Inggris lah. Woi, di surga, woi. Jadi membunuh masa depan orang dengan lakukan nahi ma'ruf. Ya. Orang melakukan kebaikan dicegah. Orang melakukan kemunkaran didorong. Ya. Nah ini situasi terbalik. Ya. Nah begitu dijawab seperti itu oleh Nabi, para sahabat lebih lagi. Loh, Rasul, apakah situasi terbalik seperti itu akan terjadi kepada kami? Rasul, wah yang lebih buruk dari itu juga bisa terjadi dan akan. Yang lebih buruk lagi dari itu bukan hanya mencegah ma'ruf, mendorong munkar, tapi yang buruk lagi yaitu asbahal ma'ruf munkaran wa asbahal munkar ma'rufan. Ya. Ini nilai-nilai normatif masyarakat menjadi terbalik. Yang mungkar diusung, dipuji-puji, dianggap ma'ruf, sementara yang ma'ruf dianggap munkar. Orang getol ke masjid dianggap radikal, orang sibuk menistakan Islam malah dianggap itu kema'rufan, sesuatu yang ma'ruf, yang baik. Ya. Jadi ini lebih parah lagi. Jadi kemungkinan itu lebih parah lagi. Nah setelah yang ketiga ini puncak keparahan tentang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, ini para sahabat nggak bertanya lagi. Mungkin karena takut ini kalau bertanya nanti ada yang lebih buruk lagi gitu. Terus aja tanya kemungkinan lebih buruk lagi terus. Ya, udah ketiga ini nggak bertanya lagi, ya, dan muncullah siapa di slide berikutnya. Ja'a fata minal ansori, datang seorang pemuda dari kaum Ansor, fasallama ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemuda tersebut mengucapkan salam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Waqala, dan pemuda tersebut berkata, dan pemuda tersebut bertanya, ayyul mu'minina afdalu, mukmin mana yang lebih utama atau yang paling utama? Qala, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqan, yang paling akhlaknya di antara mukmin. Qala, pemuda tersebut bertanya kembali, fa'ayyul mu'minina akya. Akya sebelum tahu artinya, Pak. Yang paling cerdas. Kemudian mukmin mana yang paling cerdas? Ae aqalu wa azka, yaitu yang paling berakal dan yang paling cerdas. Qala, Rasul menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikron, yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka. Wa ahsanuhum isti'dadan lahu, dan yang paling baik mempersiapkan kematian di antara mereka. Tsumma sakatal fata, kemudian terdiamlah pemuda tersebut. Nah, ini ada pertanyaan dari seorang muda Ansor, ya. Bukan pemuda Muhammadiyah, ini ya, pemuda NU nih, Ansor, ya. Ke Muhammadiyah Muhajir. Ini pemuda Ansor ini datang kepada Nabi lalu bertanya, ya Rasul, sosok mukmin terbaik itu seperti apa? Rasul menjawab, yang paling bagus integritas moralnya, yang paling bagus integritas kepribadiannya. Ini mukmin yang paling baik. Kenapa? Karena iman dan akhlak itu dua sisi dari satu uang kertas yang sama. Jadi uang kertas itu kalau hanya ada satu sisi gambarnya, sementara sisi lainnya polos, itu nggak berlaku. Nggak akan berarti itu uang kertas. Ya, baik itu yang ada gambar orang atau ada gambar apa. Kalau salah satunya hilang, nggak ada, polos, nah itu tidak berlaku. Ya. Nah, begitu juga iman. Jadi orang itu tidak berlaku sebagai mukminnya kalau salah satunya nggak ada. Karena iman itu selalu bersanding dengan amal. Nah, amal itu adalah ekspresi. Dan ekspresi itu harus dibingkai dengan akhlak. Jadi kalau amalnya, kegiatannya, tindak tanduknya tidak ada dalam bingkai akhlak, nah berarti dia itu dipertanyakan keimanannya. Jadi inilah kata Nabi yang pertama yang menjadi patokan apakah seorang mukmin ini terbaik atau tidak, lihat akhlaknya. Ini dari segi fadilah, ya, keutamaan. Kemudian Ansor ini bertanya lagi dari sisi kecerdasan. Ya Rasul, mukmin yang paling rasional, yang paling cerdas, yang paling intelektual itu ya seperti apa? Nah, kata Rasul, yang paling banyak zikir kematian. Jadi sangat mudah dimengerti. Orang yang paling banyak mengingat kematian itu orang yang akan menggunakan seluruh potensi pemikirannya. Dia akan menjadi
dia akan mencoba mengoptimalkan lubnya. Lub itu kemampuan atau potensi terdalam yang di situ gabungan antara rasio dan rasa, antara mind and heart, antara pemikiran dan perasaan. Maka orang yang cerdas itu yang inteleknya bagus, intelektual itu bahasa menjadi ulul albab, ulun nuha. Nah, ini apa? Lub, ada lub, albab. Jadi itu yang paling cerdas itu, jadi yang main rasio dan rasanya itu dalam rangka kezikiran terhadap adanya kehidupan setelah kematian, yang itu adalah lahiyal hayawan, kehidupan yang sejati, yang sesungguhnya. Nah, jadi kalau mengingat mati itu bukan hanya sien kupai, tetapi berpikir panjang, berpikir cerdas. Apa yang perlu dipersiapkan setelah kematian itu sendiri untuk mengarungi kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Makanya disebut cerdas karena berpikirnya tidak pendek, tidak cupot, tidak picik. Ya, tidak hanya sayana, tetapi apa yang hereafter, yang setelah ini, yaitu di akhirat. Nah, maka disebut cerdas. Ya. Jadi yang paling banyak berpikir tentang kematian dan paling banyak mempersiapkan diri untuk menempuh kehidupan setelah kematian. Makanya Al-Quran itu beberapa kali kalau menyebut secara prosedural itu tidak hidup dulu tapi mati dulu. Allah itu khalaqal mauta wal hayata. Tidak khalaqal hayata wal mauta. Jadi yang dahulu diciptakan itu maut dulu, baru hidup. Nah, jadi sebetulnya hidup yang setelah kematian itu yang perlu dipersiapkan, perlu dipikirkan. Bukan hidup yang sebelum kematian yang ini. Gitu. Jadi mati dulu baru hidup, gelap dulu baru terang. Gitu. Ya. Ini jadi itu pentingnya mengingat kematian itu. Dan terakhir pesannya Fa'aqbala alaina nabiyyu alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menghadap kepada kami. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ya ma'sarul muhajirin, hai orang-orang muhajirin, khamsun idza tulitum bihinna, 5 perkara tatkala kalian tertimpa dengan 5 perkara tersebut, diuji. Idza tulitum bihinna, tatkala kalian diuji dengan 5 perkara tersebut, fa'a'udzu billahi an tudrikuhun, dan saya berlindung kepada Allah agar kalian menyadari kalimat tersebut. Antu dari kohun. Menyadari kok berlindung kepada Allah gimana? Kalau menyadari bukan na'udzubillah itu. Alhamdulillah. Nah ini kok Rasul sampai na'udzubillah itu kenapa? Antuhun.
Belum tahu Pak. Apa kira-kira kaitan dengan 5 ujian yang Rasul sampai mengatakan naudzubillah. Itu kira-kira Melakukannya Pak. bukan melakukan ujian. Ya, ada dariku itu kan sering kan menyusul atau mengalami. Wa'a'udzubillahi an tudrikuhunna, dan saya berlindung kepada Allah an tudrikuhunna, atas Semoga kalian tidak mengalaminya. semoga kalian mengalaminya. Lam tazhar al-fahisatu, tidak munculnya kerusakan, Tidak mengemuka kekejian. tidak mengemuka kekejian, al-fahisatu zina, kekejian zina, Al-fahisyah az-zina. al-fahisyah az-zina. Mubtada khobar itu. Oh, baik Pak. Kekejiannya yaitu zina. Fi qaumin, di dalam suatu kaum, qattu hatta yu'linu biha illa fasyafihim at-ta'un. Kotu apa artinya? Oh, belum tahu Pak. Sekali-kali Fi qaumin, di dalam suatu kaum, qattu sekali-kali, ada hatta bahasa Sunda yang pas untuk mengartikan kotu di sini. Tepati-pati. Ya. hatta yu'linu biha, sehingga mereka menginformasikan dengan bukan menginformasikan. Ada asirru, ada al-alan. Sirran wa alaniyatan. Yu'linu dia apa? Ya. belum tahu. Hatta yu'linu biha, sehingga si kaum itu, si masyarakat itu melakukan zina secara terbuka. Ini ke zina. Alaniyah itu kan terbuka. Fisirri wal alan, secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nah ini mereka sampai melakukan zina secara terang-terangan. Ya. Hatta yu'linu ya. Illa kecuali La fasyafihim at-ta'unu, kecuali tersebar at-ta'un di dalam kaum tersebut, di tengah-tengah mereka, wal auja'u, dan tersebar kelaparan, allati lam takun madat. Wajah bukan lapar. Kalau lapar maju. Ini jama dari waja'un. Waja'un auja. Kalau ju lapar ju. Kalau waj'un apa ya? Waj'un
Al-auja sama dengan amrod, artinya sakit, Pak. ya berbagai. Berbagai penyakit Mm-mm. allati lam takun madat bi aslafihim, yang belum pernah terjadi sebelumnya di di masyarakat sebelum mereka, di masyarakat sebelum mereka, allazina madau, yang terdahulu. ya. Jadi ini Nabi ingin berpesan untuk menjauhi zina. Ini bagian dari kar. Jadi zina itu jangan dibiarkan, harus ada upaya nahi munkar. Ya. Apa? Khamsun, ada 5 idza tulitum bihinna wa'udzu billahi an tudrikuhunna. Nah, ini. Salah satunya adalah zina. Jadi ada 5 cobaan ujian dari Allah yang itu kalau kalian ditimpa, dan saya berlindung kepada Allah agar kalian tidak mengalaminya, tidak tertimpa itu, ya, itu nggak akan kuat kalian, susah ini menghadapinya. Nah, ini yang satunya yang disebutnya itu zina. Nah, nanti zina ini adalah undangan untuk cobaan-cobaan, ujian-ujian yang mungkin ditimpakan oleh Allah kepada masyarakat. Nah, di sini zina bisa mengundang taun, bisa mengundang auja, berbagai penyakit yang tidak ada sampelnya sebelumnya. Seperti virus apa? Virus imunitas. Virus imunitas itu HIV, ya. HIV itu imun. Di dalam darah ada virus yang menurunkan kekebalan sehingga bisa menimbulkan kematian. Nah, HIV kan V-nya virus, ya, virus. COVID juga virus. Ya. Ini virus-virus ini tidak ada contoh sebelumnya, sehingga kita tidak siap menghadapinya, tidak ada obatnya, ya, dan para dokter juga mengatasinya trial and error, ya, coba. Itu bisa ditimpa kepada masyarakat yang tidak punya komitmen untuk mencegah perzinahan. Ya. Jadi kalau zina sudah biarkan, ya, sehingga sampai masyarakat itu melakukan zina terbuka, itu nggak ada yang ke yang mencegahnya sampai berani secara terbuka, ya. Hatta yu'linu biha, ya, sampai melakukannya secara terang-terangan, dan itu dianggap ilahar, dianggap wajar di tengah masyarakat, ya. Nah, bahkan yang mencegahnya yang dianggap salah dia itu. Justru yang dikeroyok oleh masyarakat orang yang mencegahnya malah. Sehingga yang namanya zina sebagai kemunkaran itu dianggap ma'ruf. Oh, itu untuk menunjukkan masyarakat yang berkasih sayang. Jadi malah dipuji-puji munkar, ya, dihalang yang ma'ruf.
Nah, lam tazhar di sini syarat. Ini adalah illa. Illa fasya. Tepati-pati lam tazhar kot. Tepati-pati kekejian itu mengemuka, menyeruak fi kaumin di tengah-tengah masyarakat. Yang dimaksud kekejian di sini adalah zina. Sampai mereka berani melakukannya secara terbuka, kecuali akan tersebar, akan merajalela di tengah masyarakat tersebut wabah, pandemi, mungkin endemi, mungkin pandemi, dan penyakit-penyakit yang tidak ada presidennya, tidak ada gejala-gejala sebelumnya, tidak ada pengalaman kita untuk mengatasinya, tidak ada persiapan obat-obatannya atau prosedur penanganannya. Ya, sehingga orang itu terhentak-hentak, terkejut-kejut, terkaget-kaget menghadapi penyakit ini, wabah ini. Ini pengundangnya adalah zina yang dilakukan secara bebas, bahkan terang-terangan, dan tidak ada yang melakukan nahi munkar. Jadi inilah pentingnya kita komitmen untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wallahu a'lam bishawab. Robin fa'na bima 'alamtana Rabbi 'alimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'limin antarzuqana wasi'a wa antarzuqnal amana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mang Abin keren ya di planet. Biasa open kamera terus sadayana orang foto bareng lah. Tangge Embung lah. dokumentasi, Islamit dokumentasi di Instagram Alisan. Semangat sadayana open kamera. Isin aya acoki. Mohon senior. Aduh, abi teh isinan Pak Menteri. Oh, kan teh da ditinggal teh. Ayo sadayana orang dokumentasikan kanggo buktos pengawasan. Satu, dua, tiga. Ada tuh eta teh paharia can on cam, Mang. Siap. Abi mah kumaha Mang Deban we. Tuh, gitu Ang, serang. Ang Deban. Abi mah kumaha teh paharia we tinggal abdi. Aduh. Mohon gitu bae pagintanya pamit ara 5 wias.